Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Kalian selain sehat harus menjaga semangat untuk tetap belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, siswa kelas 5. Minggu ini kita pelajarannya masih meneruskan materi yang kemarin, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas untuk bagian yang kedua. Kalau kemarin itu bagian yang pertama terkait dengan hidup sederhana. Nah, bagi yang masih ingin mempelajari di bagian pertama, bisa menyimak pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Untuk bagian yang kedua, kita akan membahas tentang mari ikhlas beramal. Kalau bagian pertama kemarin apa? Hidup sederhana. Kalau bagian kedua yang saat ini akan kita pelajari adalah mari ikhlas beramal. Untuk peta konsepnya hidup sederhana, ikhlas beramal ya. Hidup sederhana dan ikhlas beramal itu peta konsep yang pertama adalah memahami makna ikhlas. Itu nanti yang akan kita pelajari. Setelah kita memahami makna ikhlas, yang kedua kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa merusak sikap ikhlas. Jadi keikhlasan kita itu bisa dirusak oleh beberapa hal. Nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan mempelajari manfaat dan ciri-ciri orang yang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu ada manfaatnya dan juga ada ciri-cirinya. Apakah kita sudah termasuk orang yang ikhlas atau belum? Bisa kita lihat di ciri-cirinya nanti. Oke, itu adalah peta konsep pada materi kali ini. Sekarang kita mulai dengan makna ikhlas. Kalian tahu apakah ikhlas itu? Ikhlas itu adalah berasal dari kata kholis yang artinya adalah bersih dan tidak dicampuri dengan noda apapun. Maaf, ini ada tidak ya, tidak dicampuri dengan noda apapun. Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah atau amal salih hanya mengharap ridho Allah. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah memurnikan ibadah kita hanya mengharap ridho Allah, bukan mengharap yang lain. Jadi ketika kita ibadah, yang kita harapkan hanyalah ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Berikutnya, orang yang ikhlas itu tidak pernah mengharapkan pujian dan juga tidak pernah mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan pujian apapun dan juga tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Yang diharapkan hanya satu, yaitu ridho dari Allah. Itu adalah ikhlas. Berikutnya, orang yang ikhlas itu disebut mukhlisin. Apa anak-anak? Mukhlisin. Mukhlisin itu artinya adalah orang yang ikhlas. Berikutnya, apa ada dalil yang berkaitan dengan ikhlas? Ada. Ikhlas itu dalilnya terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Bagaimana bunyi surat Al-Bayyinah ayat ke-5 itu? Seperti yang di bawah ini. Ayo kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awud.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Bagaimana artinya? Arti dari surat Al-Bayyinah ayat kelima adalah padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Ini merupakan dalil tentang ikhlas. Jadi kita dalam melakukan sesuatu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Lalu contoh ikhlas itu yang bagaimana? Ini contohnya, misalnya yang pertama ya, ini contoh yang nomor 1. Pak Ahmad itu membantu Pak Zaid memperbaiki rumah. Nah, bantuan dari Pak Ahmad ini diniati semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah, yaitu tolong menolong kepada tetangga, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini Pak Ahmad termasuk orang yang ikhlas. Karena apa? Karena niatnya untuk menolong semata-mata hanya mengharap ridho Allah, bukan diniati untuk mengharap pujian, bukan karena ingin dipuji oleh Pak Zaid. Itu namanya ikhlas. Kemudian contoh ikhlas lagi yang kedua, misalnya Ali itu melakukan sholat 5 waktu selalu berjamaah. Nah, niatnya Ali ini hanya karena menjalankan perintah Allah, bukan karena ingin dipuji orang tua dan bukan karena ingin dipuji oleh guru. Sikap Ali ini ya, yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah karena menjalankan perintah Allah, disebut orang yang ikhlas. Tapi kalau karena ingin dipuji, kalau karena ingin mendapatkan perhatian oleh orang tua dan guru, itu namanya bukan ikhlas. Jadi intinya orang yang ikhlas itu melakukan sesuatu itu hanya mengharap ridho Allah. Itu ya. Sekarang beberapa hal yang merusak ikhlas. Ada beberapa hal yang itu nanti bisa merusak keikhlasan kita. Apa itu? Yang pertama adalah riya. Riya itu pengertiannya adalah melakukan perbuatan baik agar dilihat oleh orang lain dan agar mendapatkan pujian. Jadi yang namanya riya itu kita berbuat baik agar bisa dilihat oleh orang. Jadi dalam berbuat baik itu dilihat-lihatkan oleh orang lain, dipamer-pamerkan oleh orang lain. Itu namanya riya. Itu bisa merusak keikhlasan dan balasannya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi meskipun kita itu berbuat baik, kita beribadah, tapi kalau ingin dipamerkan kepada orang lain, maka perbuatan baik kita, ibadah kita tidak akan diberi pahala oleh Allah, alias percuma atau sia-sia. Maka dari itu kalau berbuat baik jangan sampai dipamerkan kepada orang lain.
Berikutnya yang nomor 2, hal-hal yang bisa merusak ikhlas adalah ujub. Apa ujub? Ujub itu adalah membanggakan amal kebaikan yang ada pada diri sendiri. Jadi bangga terhadap diri sendiri itu namanya ujub. Contohnya seperti ini. Wah, saya kok pintar sekali ya. Itu. Ini namanya adalah ujub. Meskipun ini dikatakan pada diri sendiri. Ya memang itu. Ya, namanya ujub itu dalam hati kita merasa bangga dengan berlebihan. Itu namanya ujub. Nah, ujub ini juga tidak akan mendapatkan pahala. Jadi jangan sampai kita itu ujub. Meskipun kita itu menjadi pandai, kita itu menjadi kaya misalnya, maka kita tidak boleh terlalu membanggakan diri sendiri. Karena itu bisa berakibat ujub. Kalau ujub, kita tidak akan mendapatkan pahala. Berikutnya, hal-hal yang merusak keikhlasan yang nomor 3 adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah melakukan perbuatan baik untuk didengar oleh orang lain dan mendapatkan pujian. Sum'ah ini hampir sama dengan riya. Kalau riya tadi perbuatan baik itu agar bisa dilihat oleh orang lain, kalau sum'ah itu perbuatan baik agar bisa didengar oleh orang lain. Misalnya, saya tak mengaji yang bagus agar nanti orang lain mendengar saya dan bisa memuji saya. Ini namanya sum'ah. Itu tidak boleh. Kalau kita itu mengaji dan niatnya seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari mengaji. Tuh, itu adalah sum'ah. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa merusak perbuatan ikhlas. Oleh karena itu, yang ketiga hal tadi, riya, ujub, sum'ah, itu harus kita hindari. Berikutnya, apakah ada manfaat ikhlas itu? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang nomor 1, manfaat ikhlas adalah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi Allah itu hanya menerima ibadahnya orang-orang yang ikhlas. Kalau kita melakukan ibadah, melakukan perbuatan baik tidak ikhlas, maka ibadah dan perbuatan baik kita percuma karena tidak akan diterima oleh Allah. Berikutnya, manfaat ikhlas yang kedua adalah membuat hidup kita menjadi tenang dan tentram. Jadi kalau kita itu ikhlas melakukan sesuatu semuanya dengan ikhlas, maka hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tentram. Manfaat yang ketiga kalau kita itu ikhlas, yaitu kita tidak akan digoda oleh setan. Jadi setan itu akan terus menggoda manusia, bahkan menggodanya itu dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Semua manusia akan digoda, yang tidak digoda oleh setan hanya satu, yaitu orang yang ikhlas. Maka dari itu, agar kita itu tidak digoda oleh setan, ayo kita melakukan semuanya dengan ikhlas. Lalu, apakah kita saat ini sudah ikhlas atau belum? Itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Apa ciri-ciri orang yang ikhlas itu? Yang pertama, yaitu beramal tanpa mengharapkan pujian. Apakah kalian dalam melakukan suatu perbuatan baik itu dalam hatinya ingin mendapatkan pujian? Kalau masih iya, berarti kalian dalam melakukan sesuatu belum ikhlas. Orang yang ikhlas itu dalam melakukan sesuatu tidak mengharapkan
pujian. Berikutnya ciri orang yang ikhlas yaitu beramal dengan tekun hanya karena Allah. Jadi orang yang ikhlas itu meskipun ada manusia atau tidak, dia itu tetap beramal. Dia itu tetap melakukan perbuatan baik. Di tempat yang sepi juga melakukan perbuatan baik. Di tempat yang ramai juga melakukan perbuatan baik. Dimanapun tetap melakukan perbuatan baik. Itu merupakan ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang ketiga adalah tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. Jadi ketika sudah melakukan sesuatu perbuatan baik itu tidak diceritakan oleh orang lain, diam saja, tidak diceritakan kemana-mana. Ya, itu merupakan ciri orang yang ikhlas. Yang keempat yaitu orang yang ikhlas tidak mengeluh dalam melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kita itu melaksanakan sesuatu itu masih dengan mengeluh, berarti kita belum ikhlas. Tapi kalau sudah tidak ada keluhan, baik itu tugas yang berat maupun tugas yang ringan, kita tidak mengeluh sama sekali, sudah termasuk ciri-ciri orang yang ikhlas. Paham ya? Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, kita itu harus membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Bisa itu? Bisa ya? Oke, yang kedua yaitu orang yang tidak ikhlas ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi agar ibadahnya diterima oleh Allah harus ikhlas. Dan kesimpulan yang ketiga, orang yang ikhlas itu tidak akan digoda oleh setan. Setan tidak mau menggoda orang-orang yang ikhlas. Itu adalah kesimpulan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.